Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Saya percaya pada pagi Sabat ini kita merasa sangat diberkati. Walaupun kita tidak dapat sama-sama, tapi mari kita terus
bersahabat pada hari ini di mana saja kita berada. Jadi untuk sebelum kita memulakan Sabbath School kita, mari kita menyanyikan beberapa buah lagu pujian. Untuk lagu yang pertama kita, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Pasti Sanggup. Terima kasih karena sudah menyanyi bersama-sama. Untuk lagu kita yang seterusnya, mari kita terus menyanyikan lagu Give Thanks. Oke, untuk lagu pujian kita yang seterusnya, mari kita nyanyi lagu As We Gather.
pada saat ini, mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Maha Besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, penuh kasih dan penuh dengan kuasa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah berserta dengan kami sepanjang 6 hari yang lalu, dan sepanjang Sabat ini kami masih berkesempatan untuk terus memuji dan memuliakan-Mu pada Sabat yang mulia ini ya Bapa. Sementara kami terus meneruskan pelajaran sekolah Sabat kami, biarlah Engkau terus berserta dengan kami, bila kiranya Engkau mengirim malaikat dan Roh Kudus-Mu untuk berserta dengan kami, agar apa saja yang kami pelajari nanti, biarlah semua itu dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami, bukan saja dalam kehidupan seharian, tetapi biarlah ianya untuk terus menguatkan iman kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih di atas segala berkat-Mu, biarlah Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Biarlah kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Oke. Untuk lagu istimewa kita pada Sabat ini, saya ingin menjemput Natasha Paul untuk mengungsikan lagu istimewa kepada kita. Oke, terima kasih di atas lagu yang begitu indah tadi. Saya percaya kita sudah diberkati dengan lagu puji-pujian kita. Jadi untuk saat ini saya ingin menjemput Mr. Harry Charles untuk pelajaran sekolah Sabat kita. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Dan pada hari Sabat ini saya akan mengungsikan tajuk pelajaran kita pada Sabat ini, yaitu Alkitab, sumber teologi kita yang berautoriti. Seperti Sabat yang lalu kita telah mempelajari tentang pandangan-pandangan para rasul dan juga Yesus terhadap Alkitab. Dan pada Sabat ini kita akan
mempelajari sumber teologi kita yang berautoriti, yaitu Alkitab. Ayat hafalan terdapat di dalam Yesaya 8 ayat 20, mengatakan, "Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar." Jadi, maksud ayat ini, apabila kita mencari pengajaran dan kesaksian, kita akan melihat terang, yang dimana Tuhan akan memberikan kita cahaya terang daripada syurga. Kita akan mendapat berkat karena kita sudah mencari pengajaran, kita akan mencari kesaksian yang mana boleh membuatkan orang lain mengenali Tuhan, dan orang lain akan mengetahui apa itu firman yang diajari kepada kita. Tidak ada gereja Kristen yang tidak menggunakan kitab suci untuk menyokong kepercayaannya. Tiada peranan dan otoriti kitab suci dalam teologi tidak sama dalam semua gereja-gereja. Bahkan peranan kitab suci boleh menjadi pelbagai dari setiap gereja. Dan saya jelaskan di sini bahwa teologi ini dari bahasa Yunani adalah theos dan logos. Theos bermaksud Tuhan dan logos bermaksud ajaran. Jadi apabila kita gabungkan ayat ini, definisi dasar teologi adalah ajaran Tuhan. Jadi kita akan mempelajari ajaran Tuhan pada pagi Sabat ini. Jadi seterusnya, sumber-sumber ini memainkan peranan penting dalam teologi setiap gereja. Ada 5 sumber yang kita pelajari pada pagi Sabat ini, ialah yaitu tradisi, pengalaman, budaya, pertimbangan akal, dan juga Alkitab sendiri. Oke, yang pertama adalah tradisi. Di dalam 5 sumber ini terdapat 1 kebaikan dan 1 keburukan. Jadi kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap sumber ini. Oke, yang pertama adalah tradisi. Apakah kebaikan tradisi? Tradisi itu sendiri tidak jahat. Tradisi itu sendiri tidak jahat. Tradisi adalah cara kita untuk melakukan rutin tertentu pada setiap hari. Ia dapat membantu kita untuk terus terhubung dengan akar umbih kita. Oleh itu, tidak heran tradisi juga memainkan peranan penting dalam agama. Namun, di dalam keburukan dia, dari segi keburukan tradisi, dia boleh menggantikan kebenaran apabila manusia menggunakan tradisi ini, akan wujudnya satu unsur yang palsu yang boleh membuatkan ia tersimpang daripada pengajaran ataupun firman Tuhan. Jadi tradisi ini ada kebaikannya dan ada keburukannya. Seterusnya kita akan mempelajari sumber yang kedua, yaitu pengalaman. Oke, pengalaman adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Ia amat memberi kesan kepada perasaan dan pemikiran kita. Tuhan telah membentuk kita sedemikian rupa sehingga hubungan kita dengan ciptaannya dan bahkan kepada Tuhan sendiri sangat berkait dan dibentuk oleh pengalaman kita. Pengalaman juga ada kebaikannya dan ada keburukannya juga. Selain itu, kebaikannya ini, Tuhan juga mahu kita melihat keindahan seni, musik dan juga keajaiban penciptaan, dan Dia mahu kita mengalami sukacita penyelamatannya dan juga kuasa janji-janji dalam firman-Nya. Agama dan iman kita lebih daripada hanya sekadar doktrin dan pilihan yang rasional. Apa yang kita alami secara signifikan membentuk pandangan kita tentang Tuhan dan pemahaman kita tentang firman-Nya. Namun pengalaman ini juga ada keburukannya, yaitu dalam pengalaman tidak semuanya baik. Apa yang berlaku di dalam kehidupan kita anggap itu, kadang-kadang kita anggap itu bukan dari Tuhan. Dan di sana ia menimbulkan sesuatu perasaan yang kurang baik. Jadi menandakan kita berasa bukan daripada Tuhan. Dan pengalaman seperti itu adalah pengalaman yang
bukan dari segi positifnya, tetapi dari segi negatif. Oke, dan yang ketiga, sumber yang ketiga adalah budaya. Kita semua tergolong dalam budaya tertentu, yaitu bahagian daripada kehidupan kita. Kita juga dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya. Tiada seorang pun daripada kita yang dapat melarikan diri daripada budaya. Fikirkan betapa perjanjian lama, kisah tentang Israel purba telah dirasakan oleh budaya di sekelilingnya. Apakah yang membuatkan kita berfikir bahwa kita hari ini berbeza ataupun lebih baik? Dalam firman Tuhan telah diberikan dalam budaya tertentu, tetapi ia tidak terbatas kepada budaya ini sahaja. Walaupun faktor budaya tidak dapat dielakkan mempengaruhi pemahaman kita tentang Alkitab, namun kita tidak boleh lupa fakta bahwa Alkitab juga jauh melebihi kategori-kategori budaya etnik, empayar, dan status sosial. Oke, dari segi budaya ini dia ada keburukan juga, yaitu dia boleh memesongkan kita punya kepercayaan yang mana akibatnya dia boleh membawa kita di dalam penghakiman Tuhan. Walaupun beberapa aspek daripada budaya ini mungkin sejajar dengan kepercayaan kita, tetapi kita mesti sentiasa berhati-hati untuk membezakan antara keduanya. Sebaiknya jika perlu, iman Alkitabiah harus mencabar budaya yang sedia ada dan mewujudkan budaya yang setia kepada firman Tuhan. Jadi jelas di sini mengatakan bagaimanapun pemahaman kita, kita perlu sentiasa merujuk kepada Alkitab agar kita tidak sesat dalam sumber budaya ini. Oke, yang seterusnya adalah sumber pertimbangan akal. Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk berfikir dan untuk membuat pertimbangan. Setiap aktiviti manusia dan setiap hujah teologi menunjukkan keupayaan kita untuk berfikir dan membuat kesimpulan. Kita tidak menyokong iman yang tidak munasabah. Bagaimanapun, kebangkitan zaman perubahan besar dalam pemikiran pada abad ke-18 telah menjadi dominan baru dalam membuat pertimbangan, terutama dalam masyarakat barat yang melebihi batas kemampuan kita untuk berfikir dan membuat kesimpulan yang betul. Itu adalah dari segi kebaikan pertimbangan akal ini. Dia juga ada keburukan di dalam kehidupan kita seharian. Ia sangat berbahaya apabila kita ada pertimbangan akal yang tersendiri. Apa yang saya cuba maksudkan adalah apabila kita mempercayai bahwa kita boleh memahami sesuatu berdasarkan pemahaman kita sendiri, yang tanpa bertanya kepada orang lain ataupun merujuk kepada sesuatu sumber, membaca, ataupun kita akan merujuk kepada individu yang lebih berpengalaman kepada kita. Ini adalah keburukan daripada pertimbangan akal apabila kita punya pengetahuan adalah terhad untuk diri kita sendiri. Jadi ini adalah sangat berbahaya. Jadi kita perlu merujuk kepada sesuatu sumber, kita akan perlu bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman kepada kita agar kita tidak tersimpang daripada apa yang kita perlu fikirkan. Jadi itu salah satu keburukan pertimbangan akal. Oke, dan yang terakhir adalah sumber yang kelima adalah Alkitab ini sendiri. Oke, Alkitab, Roh Kudus telah menyatakan dan mengilhami kandungan Alkitab kepada manusia. Tidak akan pernah membawa kita bertentangan dengan firman Tuhan dan tersesat daripada firman Tuhan. Alkitab dia sentiasa mendorong, dia sentiasa memimpin, dia sentiasa membawa kita ke dalam jalan yang baik, mengajar kita untuk berbuat baik. Dia akan memberikan kita pengenalan, pemahaman apa yang perlu dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selain itu, Tuhan sendiri mempunyai sumber utama untuk memahami persoalan rohani, yaitu terdapat di Yohanes 5 ayat 46 dan juga 47. Di sini dia mengatakan bahwa jikalau kamu percaya kepada Musa, maka kamu akan percaya juga kepadaku.
Kerana Musa adalah penulis tentang Tuhan. Jadi kalau kita tidak percaya kepada penulis Tuhan, yaitu Musa, kita juga dianggap tidak percaya kepada Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 46 dan juga 47. Jadi untuk pengetahuan kita semua, Alkitab cuma ada kebaikan sahaja. Dia tidak ada keburukan. Seperti sumber-sumber yang kita jelaskan tadi, ada 5 sumber, semuanya termasuk Alkitab. Tetapi keempat sumber itu, dia ada keburukan dan dia ada kebaikan. Tetapi Alkitab, dia cuma ada kebaikan dan tidak ada keburukan. Sebab dia adalah satu sumber yang boleh kita pergunakan di dalam kehidupan kita, yang lebih kita fikirkan, yang lebih atas apa yang kita rasakan, dan lebih dari apa yang kita tahu. Sebab Alkitab adalah ditulis oleh Tuhan sendiri. Dia akan membawa kita untuk terus kuat, terus gigih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada Sabat ini, melalui 5 sumber tersebut, kita sudah mempelajari kebaikan dan keburukan, tradisi, pengalaman, budaya, pertimbangan akal dan juga Alkitab sendiri. Jadi marilah kita terus menggunakan Alkitab ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita membawa firman Tuhan ini untuk orang-orang lain yang belum mengenal kepada firman Tuhan, agar mereka juga akan bersama-sama dengan kita untuk memperolehi apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita di dalam kerjaan syurga. Semoga Tuhan memberkati kepada kita semua pada Sabat ini, dan semoga pelajaran yang seterusnya kita akan lebih mempelajari dengan lebih baik lagi. Dan saya ingin mengakhiri pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini dengan satu buah lagu yang bertajuk Tuhan dan Aku. Oke, lagu ini saya nyanyikan sebab melalui Alkitab kita akan secara otomatik akan dekat dengan Tuhan. Kita akan lebih akrab dengan Tuhan. Hubungan kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Jadi apabila kita berjalan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan keseorangan, kerana kita beriman dan kita akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam perjalanan hidup kita pada setiap waktu. Jadi saya percaya dan saya yakin bahwa Tuhan sentiasa melihat di dalam kehidupan kita dan Dia akan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Dan saya akan pimpin di dalam doa untuk mengakhiri sekolah Sabat ini. Tuhan dan aku berjalan bersama di dalam persatuan yang mesra. Sungguh erat persahabatan kami, sebuah hubungan yang bahagia dan suci. Sungguh erat persahabatan kami, perhubungan yang bahagia dan suci. Dijelaskannya masa depan aku, segala maksudnya bagi hidupku. Perkara kabur dalam fikiranku jadi nyata dalam pandanganku. Perkara kabur dalam fikiranku jadi nyata dalam pandanganku. Mari kita tunduk kepala dan pimpin di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan syurga,
Saat ini Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan pelajaran sekolah Sabat sebentar tadi untuk keperluan, untuk panduan kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan, sumber keadilan, sumber kasih, dan juga sumber pengampunan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan biarlah pelajaran sekolah Sabat ini ya Tuhan menjadi satu berkat kepada setiap kami di dalam dunia ini. Sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar doa ini. Semua ini saya serahkan hanya dalam nama-Mu Tuhan yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Oke, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Sekali lagi, terima kasih karena sudah bersama-sama dengan kami sehingga pada saat ini. Jadi untuk kebaktian kita yang seterusnya, yaitu kebaktian khotbah, mari kita terus memuji nama Tuhan dengan menyanyikan beberapa buah lagu. Untuk lagu kita yang pertama, mari kita nyanyi lagu dalam SDA Hymnal 652, Love at Home. When
Oke, terima kasih karena sudah menyanyi bersama-sama dengan kita tadi sebentar tadi. Dalam Mazmur 34 ayat 2 berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Mari kita terus memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu dalam SDA Hymnal nomor 1 yang bertajuk Praise to the Lord. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy health and salvation. All ye who have not to His temple join in glad adoration. Praise to the Lord, for all things so wondrously reigneth. Shielded under His wing is so gently sustained. Hast thou not seen how thy desire have been granted in what He ordained? Praise to the Lord, who doth prosper thy work and defend thee. Surely His goodness and mercy here daily attend thee. Wonder what the Almighty can do. If with His love He befriend thee. Oke, dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mari kita terus menyanyikan lagu pujian kita dalam SDA Hymnal 516, All the Way My Savior Leads Me. All the way my Savior leads me, whatever to us beside. Can I doubt His tender mercy? Oh, true love has been my guide. Heavenly is the comfort. If I faith in Him
terima kasih karena sudah menyanyikan lagu tadi bersama-sama. Untuk lagu pembuka kita, mari kita menyanyikan lagu This Love That Makes Us Happy. Oke, tuh pada saat ini mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Maha Besar Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu kerana sehingga pada saat ini kami masih dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini sementara kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau terus berserta dengan kami, biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima apa sahaja pelajaran yang kami dengarkan pada saat ini, agar biarlah ianya dapat kami gunakan dalam kehidupan kami seharian ya Bapa. Dan Bapa, pada saat ini terima kasih Engkau sudah berserta dengan kami. Biarlah Engkau terus memberkati pengkhotbah kami agar apa saja yang disampaikan olehnya biarlah ianya berasal daripada Engkau. Terima kasih di atas segala berkat-Mu. Biarlah kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Oke, pada saat ini kita merasa sangat bersyukur kerana pada pagi Sabat ini kita akan diberkati dengan lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Remnant Choir. Our top story, Malaysia has reported its first 2 COVID-19 deaths. The first is a 34-year-old journey. They could be carrying the virus and infecting others from state to state. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doanya lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Seakan nyata di depanku, mengecewakan perasaanku. Oh, menuju mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Dari kasih sepertimu ya Bapa, ku serahkan segalanya padamu. Oh. Oke, terima kasih di atas lagu istimewa tadi. Pada saat ini sebelum saya menjemput pengkhotbah kita, saya ingin memperkenalkan serba sedikit tentang beliau. Beliau berasal daripada Sabah dan sudah berada di Penang sudah lama. Saya tidak pasti berapa lama, tapi dia memang sudah lama di sinilah. Beliau juga sudah merupakan seorang ibu kepada seorang anak. Dan tanpa membuang masa, mari kita terus menjemput kita punya pengkhotbah. Pada saat ini saya menjemput Madam Elis untuk menyampaikan khotbah. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua anggota Gereja Penang Adventist Hospital dimanapun kamu berada pada saat ini, dan juga kepada semua yang bersama-sama dengan kami online worship pada saat ini. Saya pasti kita semua rindu untuk berbakti bersama-sama sebagai satu keluarga besar pada setiap hari Sabat. Hari ini sebagai perkongsian saya bertajuk In Sickness, in Health, to Love and to Cherish. Setiap orang di dunia ini merupakan satu anggota dari sebuah keluarga. Ia boleh berperanan sebagai anak, orang tua, suami, atau istri. Dalam kehidupan kita sehari-harian, kita akan mengalami perubahan peranan di dalam keluarga. Dari seorang anak, selanjutnya menjadi suami atau istri, bahkan juga menjadi orang tua. Apapun peranan yang kita pegang saat ini di dalam keluarga masing-masing, pastinya kita mahu melakukan tanggung jawab kita yang baik, dan setiap hari kita rindu untuk ada kehidupan keluarga yang menyenangkan, yang membuatkan kita ingin kembali ke rumah setiap hari atau secepat mungkin. Mari kita lihat satu keluarga yang diberkati Tuhan dan disebut sebagai benih dan asal keturunan Daud, dan seterusnya melalui keluarga ini menjadi keturunan Yesus Kristus. Ini mengenai keluarga Ishak. Ishak adalah anak kepada Abraham dan Sarah. Nama Ishak berasal dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa atau tersenyum. Kata ini didapatkan daripada ibunya, Sarah, yang tersenyum dan tertawa tidak percaya ketika mendapatkan kabar gembira daripada malaikat. Dan Ishak dilahirkan ketika Abraham telah berumur 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Ini adalah mengenai ayat-ayat tentang Ishak di dalam Alkitab. Kita dengar testimoni keluarga dari dua anggota
dua keluarga daripada anggota gereja kita, bagaimana mereka menghadapi krisis-krisis dalam keluarga mereka. Hai, happy Sabat. Happy Sabat. Okay, kami dari First Family hari ini di Sabat ni kami ingin mengongsikan macam mana cara kami menyelesaikan masalah dalam keluarga kami lah. Okay, contohnya, saya ni jenis yang sikit-sikit pun naik angin, tapi cepat turun angin lah. Maksud saya cepat marah, tapi cepat hilang marah. Laki saya ni dia pun kadang-kadang pandai mood dia baik juga, tapi most of the time dia ni jenis yang cool saja. Jadi dalam situasi macam ni, kalau satu orang yang marah, yang satu orang lagi bagus diam-diam lah. Kalau satu orang marah, yang satu orang pun marah, garanti akan jadi perang dunia kedua. Contohnya adalah Sabat, di mana pasal isu memasak saja, saya suruh lagi saya masak, terus dia bilang dia kerja. Jadi sebab itu saja, terus saya pun kepanas, memanas terus sampai cakap yang apalah, suara naik lah. Terus sampai saya mau keluar dari rumah, bukan keluar dari rumah lah, di luar pintu saja lah. Jadi sekarang pun tiap beli keluar jadi PKP kan. Jadi memang marah lah. Terus dia cakap macam tu, terus bilang laki saya, terus dia cakap sorry. Lepas cakap sorry kan, terus hati saya terus apa, terus hilang marah. Jadi apa yang cuma sampaikan di sini, kira-kira siapapun punya masalah, siapapun yang bersalah, kena sentiasa minta maaf dan jangan ada ego dalam family. Jangan ada ego lah. Mungkin laki saya ada mau tambah apa-apa. So it is very common to have argument within a family lah. So I find out that sometimes we argue during other days, but I find out that the most terrible argument that can be happen is during Sabbath day, because during Sabbath day, what we call the Lucifer does not like us to have peace in a family. So once we argue, Satan will make the situation getting more worse. So I just spoke like usual and very soft on it, but I just do not know why my wife was so angry, just like the volcano are going to erupt already. So anyway, I realized that if do not argue, try to avoid argument during Sabbath day and forgive each other. So here I would like to share a Bible verse to you, in Colossians chapter 3 verse 13. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. Matthew chapter 6 verse 12. That's all from us. Thank you and happy Sabbath. Sabat. Hai semua, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pagi ini kami ingin kongsikan bagaimana untuk menangani krisis rumah tangga. Saya percaya di setiap keluarga kita akan menghadapi krisis keluarga. Di sini kami akan berikan contoh krisis keuangan. Bagaimana untuk menangani
krisis keuangan. Yang pertama sekali, berdoa dengan penuh iman kepada Tuhan. Berdoa dengan penuh keimanan agar Dia akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan pernah tidak percaya akan kasih Yesus ataupun Yesus akan membantu kita. Percaya dengan yakin Tuhan senantiasa ada, dan kita mesti paham bahwa Tuhan akan membantu kita sesuai dengan kehendak-Nya, bukan dengan kehendak kita. Yang kedua, bersabar. Suami istri mesti bersabar dalam situasi ini, dalam krisis ini. Kalau tidak ada kesabaran, tidak mungkin dia akan diselesaikan dengan baik. Saya tekankan, bersabar. Apa yang saya maksudkan bersabar di sini ialah bersabar sehingga masalah ini selesai. Bukan 1, 2, 3 bulan. Sehingga masalah ini selesai. Dan yang ketiga, perancangan keuangan yang teliti. Rancanglah keuangan kita dengan teliti. Dan saya tekankan juga, perpuluhan dan persembahan adalah yang terutama sekali dalam perancangan keuangan kita. Jangan lupa yang itu. Tapi kadang-kadang terlupa juga. Saya tekankan, perpuluhan dan persembahan mesti dibayar terlebih dahulu. Seterusnya adalah keperluan harian. Keperluan harian kita seperti makan minum, bil listrik, bayar rumah, dan juga keperluan ke tempat kerja. Yang ini wajib. Keinginan kita perkara kedua, dan dalam krisis ini jangan dilayan sama sekali. Untuk menambah ataupun mempercepatkan proses menyelesaikan masalah krisis, kita mesti bekerja lebih kuat dan menambah pendapatan harian kita. Usahalah apa saja yang kita boleh usahakan. Jangan just tunggu tiap-tiap bulan masuk, Usaha lebih mesti ada. Berdoa dan Tuhan akan tunjuk jalan untuk itu. Seterusnya saya akan berikan masa ini kepada istri saya. Selain daripada tadi yang kita dengar itu, ada 3 lagi perkara yang kita boleh guna, yaitu communication. Okay? Di sini kita mesti ada open communication. Okay? Dengar penjelasan, mesti ada understanding each other, mesti ada paham. Kan kadang-kadang lelaki dengan perempuan berbeza pendapat. Ada lelaki lebih straightforward, perempuan banyak yang kena pikir, banyak yang ada dalam pikiran. Jadi mesti understand. Lagi satu ialah respect. Kalau satu orang cakap, satu dengar. Tunggu giliran dia habis baru kita bagi adik-adik ataupun bagi cara-cara macam mana untuk selesaikan masalah ini. Jangan dua-dua cakap. Okay? Lagi support each other. Right? Dan kadang-kadang kalau kita dalam proses berbincang, bercakap, emosi akan terganggu. Kadang-kadang macam suara mungkin akan naik, ada perasaan marah. So kalau sudah terjadi seperti itu, kita mesti amalkan golden word, yaitu I'm sorry, minta maaf. Okay? Perkara ini bukan senang diamalkan. Kadang-kadang ego kita lebih tinggi, jadi untuk mengucapkan perkataan I'm sorry sangat susah. Tapi ini adalah perkara-perkara yang membantu kita dalam krisis. Jadi jangan lupa golden word. Okay? Lagi satu ialah kalau kita ada krisis, cuba selesaikan secepat yang boleh. Jangan tunggu sampai dia naik seperti gunung berapi, meletup sendiri, dan kita yang susah. Seperti lalang, kalau tidak dipotong, dia akan terus tumbuh tinggi jadi belukar. Masalah atau konflik, krisis
sama seperti itu. Jadi kita mesti atasi secepat yang boleh. Oke? Dalam Bible ada satu ayat yang saya suka baca. Dalam Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. So ini kita boleh aplikasikan ayat dalam Bible ini untuk semua jenis krisis yang kita hadapi. Bukan cuma dalam seperti tadi kita bagi contoh ialah krisis keuangan. So kalau kita tidak coba atasi secepat yang boleh, iblis dia akan ambil kesempatan untuk menjatuhkan kita. Jadi saya rasa ini yang serba sedikit yang kami boleh kongsikan, macam mana untuk mengatasi krisis dalam kehidupan kita. Saya harap ia boleh memberi manfaat kepada kita semua, dan terima kasih kerana mendengar. Tuhan memberkati semua. Amin. Terima kasih kepada keluarga yang telah berkongsi pengalaman mereka dalam mengatasi dan menangani krisis dan isu dalam keluarga mereka masing-masing. Pada sahabat ini, kita akan melihat di dalam Kejadian 26. Kerana satu fakta menarik dalam Kejadian 26, ia merupakan satu situasi yang berulang daripada Ishak kepada Abraham, di mana respon dan tindak balas Abraham dan Ishak terhadap krisis-krisis dalam kehidupan mereka sebagai manusia. Jika kita ingin lebih tahu, sila baca perbandingan di antara Kejadian 12 ayat 12 hingga 20 dan Kejadian 26 ayat 1 hingga 11. Seperti keluarga Ishak, pastinya tiada keluarga yang tidak menghadapi krisis. Ada banyak krisis dan isu-isu di dalam keluarga kita. Mungkin dalam hubungan suami istri, hubungan ibu bapa dengan anak, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah keuangan, bahkan kesihatan anggota keluarga kita. Di dalam Kejadian 26, kita mendapat satu cerita tentang Ishak, di mana ada kelaparan di negeri mereka. Dan Ishak ingin keluar daripada negeri itu. Tetapi Tuhan mengatakan, tinggal di dalam negeri itu. Dan Ishak takut istrinya mungkin diambil oleh orang Filistin, sebab rupa paras istrinya Ribka sangat cantik. Jadi Ishak sekeluarga mengambil keputusan untuk tinggal di negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada bapanya Abraham. Dan dia menabur dan dia diberkati Tuhan menjadi kaya dan sangat kaya. Seterusnya dia dihalau oleh Abimelek orang Filistin kerana kenampakannya dia lebih berkuasa. Lalu dia pindah ke Gerar dan gembala-gembalanya menggali sumur di sana. 2 kali bertengkar dengan gembala-gembala yang lain dan sumur yang ketiga menjadi milik mereka. Lalu dia pergi ke Beersheba. Dia mendirikan mezbah di sana. Seterusnya pada Kejadian 26 ayat 26 hingga 31 mengatakan Abimelek datang bukan untuk berperang, tetapi karena mereka melihat kehidupan Ishak diberkati Tuhan. Lalu mereka ingin membuat perjanjian antara Ishak dan Abimelek orang Filistin itu untuk tidak saling berbuat jahat. Tetapi di dalam Kejadian 26 ayat 34 mengatakan anaknya Esau berkawin, dan perempuan itu yang menjadi istri kepada Esau mendatangkan kepedihan hati kepada Ishak dan Ribka. Saya ingin fokuskan pembelajaran kita kepada keluarga Ishak, dan kita akan mempelajari beberapa perkara daripada keluarga ini. Menurut firman Tuhan, seperti apakah keluarga yang bahagia? Yang pertama, keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Kebahagiaan keluarga bukanlah ditentukan dengan situasi dan keadaan yang ada di luar, tetapi kebahagiaan itu ditentukan dari dalam hati kita masing-masing. Ishak mengalami situasi dan kondisi kelaparan, dihalau oleh Abimelek pada saat itu, tetapi bukanlah bererti itu menjadi suatu alasan untuk tidak berbahagia bersama keluarganya.
firman Tuhan mengatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20. Mengapakah Tuhan membenarkan permasalahan itu di dalam kehidupan dan keluarga kita? Kerana pada saat kita mengalami permasalahan, di saat itulah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pada masa kesukaran itulah tabiat dan pribadi kita terbentuk. Kerana pada saat kita mengalami permasalahan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah fokus kepada masalah kita, tetapi fokuslah kepada Tuhan kita yang lebih besar dari setiap masalah, krisis, isu di dalam keluarga kita masing-masing. Yang kedua, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sentiasa mengutamakan kemesraan rumah tangga. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati kerana dia." Raja orang Filistin sebagai orang luar pun dapat melihat kemesraan di antara Ishak dan Ribka yang rapat. Bayangkan, perkawinan mereka sudah menjelang 35 tahun. Namun Ishak masih mesra dan rapat dengan Ribka. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh situasi fizikal luar, tapi keadaan di dalam hati kita yang benar. Usahakanlah untuk sentiasa jujur dan setia di dalam hubungan sesama suami dan istri dan juga ahli keluarga kita. Mazmur 133 ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang seterusnya, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun di tengah situasi yang susah. Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil beratus-ratus lipat sebab dia diberkati Tuhan. Tetaplah proaktif dan meluangkan masa dan usaha untuk menjadi aktif di dalam keluarga, baik dari segi silaturahim, jasmani, ekonomi, dan yang paling penting sekali, keimanan kita untuk tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Mazmur 128 ayat 3 dan 4 mengatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati oleh orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Menurut seorang penulis buku, Gary Chapman, melalui bukunya The 5 Love Language ataupun 5 bahasa kasih dalam hidup, dia merumuskan yang pertama, menggunakan bahasa dan perkataan yang positif di antara ahli keluarga. Meluangkan masa yang berkualiti bagi keluarga. Yang ketiga, memberi dan menerima hadiah melalui usaha dan tenaga yang terbaik dalam keluarga. Yang keempat, membuat sentuhan yang berarti bagi keluarga, baik fizikal, mental, seperti memeluk pasangan masing-masing dan mengucapkan perkataan I love you dan thank you kepada pasangan masing-masing setiap hari. Dan yang terakhir, melayani keluarga kita dengan kasih dan panjang sabar. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sukakan kedamaian. Apabila Abimelek datang kepada keluarga Ishak untuk membuat perjanjian supaya tidak saling berbuat jahat, Ishak setuju. Ishak sukakan kedamaian. Dalam Roma 12 ayat 19 hingga 21 mengatakan, selalu panjang sabar dan meletakkan kasih di tengah-tengah keluarga. Sebarang perbalahan dan pertelingkahan haruslah diselesaikan dengan segera. Menyerah kalah atau mengucapkan maaf bukanlah berarti kalah dan bersalah.
tetapi merupakan senjata untuk memberikan keamanan dan kedamaian dalam keluarga. Dan yang terakhir, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Bawalah keluarga kita terus beribadah kepada Tuhan. Disiplinkan keluarga kita dengan no Bible, no breakfast, dan renungan pagi setiap hari. Kita berusaha bersama-sama dengan keluarga kita untuk menjadi keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan. Hidup benar di mana Tuhan, dan saya percaya setiap keluarga akan mengalami kebahagiaan dalam keluarga masing-masing seperti Ishak sekeluarga. Jadi kenapakah dengan segala kelemahan Ishak sekeluarga dan kesulitan bencana kemarau dan yang melanda, keluarga Ishak tetap diberkati dan menunjukkan keberhasilan satu keluarga yang bahagia. Jika kita melihat pada permulaan pasal 26 ayat 2, Ishak berkeputusan untuk membawa keluarganya keluar daripada tempat itu. Tetapi Tuhan menyuruh Ishak untuk tetap dan tidak pindah dari tempat yang telah dijanjikan Tuhan kepada bapanya Abraham. Dalam ketidakpastian, Ishak duduk diam dan menuruti firman Tuhan. Walaupun tempat tersebut sedang dilanda kelaparan, tetapi dia percaya Tuhan akan memenuhi janjinya. Ulangan 12 ayat 28 mengatakan, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mana Tuhan Allahmu. Kita dapat melihat bahwa keluarga yang diberkati Allah tidak akan pernah berhenti mendapat berkat Tuhan. Ia dengan setia memberkati keluarga yang berkenan di hadapannya. Hal yang dapat kita lakukan adalah memastikan keluarga kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita memastikan dengan mulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai anak, mungkin sebagai istri ataupun suami, kita memastikan itu mulai dari diri kita sendiri. Allah berkata bahwa jika kita hidup sesuai dengan kehendaknya, seluruh keluarga kita, bahkan keturunan kita akan diberkati Tuhan. Karena itu, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dekat dan takut akan Tuhan. Amin kepada khotbah tadi. Untuk lagu penutup kita, mari kita semua bersama-sama menyanyikan lagu penutup kita yang bertajuk Oh Perfect Love. Before thy throne,
saat ini saya ingin menjemput Madam Alice untuk doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih atas cerita keluarga Ishak, karena kami dapat mempelajari beberapa perkara daripada keluarga ini. Teruslah beserta dengan setiap keluarga di dalam gereja kami, supaya ini akan memberikan kami, menyokong kami, menguatkan kami di antara satu sama lain, supaya tetap setia dan dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih karena setia dengan bersama-sama dengan kami pada Sabat ini. Jadi jangan lupa stay tune dengan kami untuk Sundown Worship kita pada jam 7 petang nanti.